Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farraqa bainal haqqi wal batil wa amarna bi tibai rasulil jalil wa nahana 'anil ikhtilaf wal iftiraq wa tariqil mudil. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah. Alhamdulillah, Bapak Ibu sehat semua? Alhamdulillah. Sekarang temanya nostalgia Adam dan Hawa. Jadi pertemuan Adam dan Hawa, pertemuan juga iblis dalam bentuk setan. Nah, sebelum dimulai mau dites dulu, apa bedanya setan, iblis, dan jin? Sok, jin. Iblis apa? Nah, ya, iblis tuh kelompok jin yang membangkang atau nenek moyangnya jin. Kalau jin adalah makhluk yang Allah ciptakan. Kalau setan sifat sifat negatif yang dimiliki jin dan manusia. Oke, kita masuk pada tema nostalgia Adam dan Hawa. Pertama, tentang filosofi penciptaan Adam. Adam diciptakan dari tanah. Ini ada hadisnya, an Abi Musa al-Asy'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha khalaqa Adam min qabdati. Sesungguhnya Allah menciptakan Adam dari segenggam tanah yang diambilnya dari seluruh bagian bumi. Jadi Adam itu diciptakan dari tanah, segenggam tanah yang diambil dari bagian-bagian bumi. Maka jadilah anak cucu Adam setara dan sifat bumi. Nah, jadi sifat Adam atau warna kulit anak cucu Adam itu sama dengan warna tanah. Nah, di antara mereka ada yang berkulit merah, putih, hitam. Kan tanah ada yang merah, ada yang putih enggak? Ada. Pasir putih kan warna putih, ada yang warna hitam. Sawah matang ada enggak? Sawah matang ada enggak? Nah, kalau tidak ada, maka Nabi jelaskan, dan di antara itu. Jadi warna kulit warna tanah tuh ada yang merah, putih, hitam. Dan di antara itu tuh ada yang sawo mateng, ada yang sawo mateng gelap gitu. Nah, itu kan sifat tanah yang digabungkan gitu. Jadi ada yang sawo mateng, nah itu tuh gabungan dari karakter tanah. Dan karakter manusia atau sifat manusia ada yang lembut, keras, jahat, dan baik. Itu sama seperti sifat tanah. Ada yang keras, ada yang lembek, ada yang menjijikan, jahat, gitu kan. So, kan ada warna tanah letak, itu kan, ya. So, warna letak kan kadang menjijikan. Nah, itu sifat manusia. Ada yang jahat atau kotor, ada yang lembut, keras, jahat. Itu sifat manusia. Kemudian hadis selanjutnya, next. Allah menciptakan termasuk rupanya, sifatnya dengan ketinggian 60 hasta. 60 hasta. Nah, ini hadis sahih, 60 hasta. Kemudian postur manusia terus berkurang hingga saat ini. Nah, atagi ayah hadis nabu. Nah, bangsa orang pendek. Nah, menyusut gitu kan. Ya itu mah memang sudah Allah takdirkan anak cucu Adam tuh pendek gitu. Padahal Adam 60 hasta. Nah, 60 hasta tuh setinggi apa, Bu?
Nah, bahasa hasta itu adalah bahasa zaman baheula, zaman dulu. Jadi zaman dulu tuh bahasanya itu hasta, tidak ada bahasa meter, sentimeter, itu mah zaman abad 20. Nah, zaman dulu itu istilahnya hasta. Nah, perbandingan hasta untuk konteks saat ini kurang lebih 45 sampai 50 cm. Jadi kalau 60 hasta tuh maka ketinggian Adam itu kurang lebih 27 sampai 30 meter. Ya. Sok sakumaha Bu, tingginya sampai 30 meter. Ieu sawarha? Aya teu 30. Lebih ya. Moal ieu mah paling juga ya 10 ya. Ya 10 ada. Ya, ini 10 masjid ini tingginya 10 kali 3 berarti 3. Wah. Ya, itu tingginya Nabi Adam. Nah, dengan takdir Allah maka tingginya itu semakin menyusut sampai saat ini. Gitu. Ya. Next. Taubat Adam dan turunnya hidayah. Kata Allah, "Patalaqa Adamu rabbihi." Adam memohon ampunan pada Allah. Kalimatin, beberapa kalimat, pataba alaihi, kemudian Adam bertobat. Nah, patalako itu asal kata dari lakia. Lakia itu ketemu langsung. Jadi kalau misalkan ibu bapak ke majlis taklim eta teh liko, ketemu saya langsung, ya. Nah, kalau di medsos mah itu enggak lakia, enggak ketemu, ya. Ya, yang dimaksud lakia itu ketemu langsung. Jadi ketika Adam tobat itu langsung berhadapan dengan Allah. Patalaqo, Adam memohon ampunan kepada Allah. Itu beliau Adam itu langsung ketemu Allah. Kenapa langsung temu? Di sini ada kata-kata patalaqo atau asal kata dari lakia. Nah, kemudian next, cek ibu teh, cek bapak meni cepet-cepet teuing. Di udah waktu Bu, iya aya jam. Ya, aya jam tuh kan. Ini setengah menit deh ya. Ya. Kemudian pemindahan tempat dari surga ke dunia. Kulnah bitu, kata Allah. Kulna, kami berfirman, ihbitu minha jami'a. Turunlah kamu semua dari surga. Nah, di sini ada kata-kata ihbitu. Bukan menggunakan najala, tapi ihbitu, ahbata. Itu turun dari satu tempat ke tempat yang lain. Gitu. Jadi bukan turun dari tangga 1 ke tangga 2, tapi ihbitu atau habata itu turun dari satu tempat ke tempat yang lain. Jami'an, semuanya. Siapa semuanya tuh? Adam, Hawa, siapa? Iblis. Kenapa malaikat tidak? Sebab di antara ketiga itu Iblis dia membangkang. Adam melakukan dosa. Yang taat itu hanya malaikat. Makanya yang dimaksud jami'an, semuanya itu adalah Adam, Hawa, dan Iblis. Semuanya turun ke bumi. Next. Kemudian kata Allah, fa'ajallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Jadi setelah disuruh turun ada pengukuhan. Fa'ajallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Kemudian setan memperdaya keduanya sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan surga. Wa qulna, kemudian Allah berfirman, ihbitu ba'dukum li ba'din aduun. Turunlah kamu sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin.
bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Jadi itu pengukuhan Adam ketika ada di bumi. Nah, Adam turun di mana, Bu? Iya, di bumi. Maksudnya di wilayah mana? Nah, cek saha India teh, Pak? Cek riwayat. Hawa di mana? Di Jeddah. Nah, Bu, gini. Memang ada beberapa tafsir yang mengatakan Adam itu diturunkan di India. Tapi tafsir itu menjelaskan bahwa hadisnya itu adalah maudhu, yaitu riwayat yang sanadnya terputus atau dibuat-buat. Jadi tidak ada riwayat sahih bahwa Adam itu diturunkan di India. India bagian mana? India bagian selatan. Jadi dalam salah satu tafsir, Adam itu diturunkan di India bagian selatan itu pas lautan, pas dekat laut, yang laut itu menghubungkan pada lautan Arab. Jadi meh gampang jika namanya di India. Ya, jika nama ya Adam naik perahu langsung ke Arab, ketemu di Jeddah. Mungkin logikanya itu, Bu. Meh gampang gitu kan. Jadi Adam itu diturunkan di Sarandip, India. Jadi Sarandip itu daerah India bagian selatan, itu dekat dengan perairan atau laut Arab. Jadi bukan India, Sarandip. Sarandip itu ada di wilayah India pada saat ini. Nah, kemudian Hawa katanya diturunkan di Jeddah. Makanya Jeddah tuh asalnya apa? Jaddatun apa? Nenek. Iya. Jadi Jeddah tuh asal katanya Jaddatun itu apa? Nenek gitu. Kenapa disebut Jeddah atau Jaddatun? Sebab konon katanya di Jeddah itu diturunkanlah Siti Hawa. Itu. Nah, kemudian ketemunya di mana? Jabal Rohmah, itu pun tidak jelas dalilnya. Ya, tidak jelas dalilnya. Kenapa? Para ulama menyebutkan itu hadis maudhu, hadis palsu. Kemudian ada sebagian yang mengatakan itu hadisnya dhaif jiddan, hadis yang sangat lemah. Jadi ada hadis dhaif, ada hadis dhaifisan gitu. Dhaif jiddan, dhaif yang paling lemah. Ada juga sebagian ulama yang mengatakan itu adalah hadis Israiliyat, hadis yang merupakan dongeng dari kaum Yahudi gitu. Nah, jadi tidak ada hadis sahih yang mengatakan bahwa Adam itu turun di Sarandip atau India, atau Hawa itu diturunkan di Jeddah. Itu enggak ada hadis sahih. Semuanya mengatakan itu hadis maudhu, ada sebagian yang mengatakan itu hadis dhaif jiddan, ada yang mengatakan itu adalah hadis Israiliyat. Next. Di saat Adam turun ke bumi. Nah, pada saat Adam turun ke bumi, maka apa yang dilakukan Adam pada saat itu? Yaitu mencari nafkah dengan bertani. Hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Beliau berkata, ketika Adam diturunkan dari surga, Jibril alaihissalam mendatangkan dengan membawa 7 butir gandum. Jadi dibantuanku malaikat Jibril dengan membawa gandum. Jibril berkata, wahai Adam, ini adalah bagian dari apa yang dulu engkau makan di surga. Jadi teh biji-bijian yang dibawa oleh malaikat di surga. Dan sungguh engkau telah diperintahkan untuk menanamnya agar engkau bisa makan darinya. Maka Jibril mengajarkannya cara membajak. Nah, jadi Adam teh tak apal nanaon, Bu. Kan ibu mah diajarkan sama orang tua. Nah, Adam mah diajarkan ku Jibril.
Ya kabayang tuh Jibril teh nanam gandum, cara membajakna kumaha eta teh ku Jibril. Nah, mulai dari membajak, bercocok tanam, memanen sampai memanen. Nah, sampai dalam hadis itu membuat adonan dan membuat roti. Nah, cek ibu teh memang baheula aya roti. Nah, maka kita kupas hadisnya ya. Kita kupas hadisnya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, tapi itu bukan hadis marfu. Hadis marfu itu hadis yang langsung sampai kepada Nabi. Jadi Nabi tidak mengatakan hal itu. Itu hanya ucapan Ibnu Abbas. Nah, maka ketika itu ucapan Ibnu Abbas dan hadis maktu atau hadis yang tidak diucapkan oleh Nabi, maka kualitas hadisnya pun dipertanyakan. Apakah itu hadis dhaif atau hadis sahih, itu wallahu alam. Cuman mayoritas ulama mengatakan itu hadisnya masih dipertanyakan. Nah, maka hadis itu kata para ulama hadis itu hadis maktu, hadis yang tidak sampai kepada Nabi. Nah, jadi itu riwayat Ibnu Abbas, tapi kesohihannya masih dipertanyakan. Hadis apa itu? Hadis maktu, hadis yang perkataannya tidak sampai kepada Nabi. Nah, jadi hadis maktu itu hadis yang itu ucapan sahabat, itu ucapan tabi'in, tapi hadis itu tidak sampai kepada Nabi, maka itulah hadis maktu. Kalau hadis marfu itu adalah hadis yang ucapannya itu nyampe kepada Nabi. Nah, di sana baru dikaji apakah itu hadis sahih, dhaif atau maudhu. Nah, tapi kalau hadis maktu itu 90% kesohihannya dipertanyakan. Nah, Bapak Ibu, kisah tentang Adam itu bisa Bapak Ibu baca dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Jadi ada satu kitab namanya Al-Bidayah wan Nihayah yang ditulis oleh Ibnu Katsir. Jadi Ibnu Katsir, kan ibu mah tahunya Ibnu Katsir itu yang nulis kitab tafsir. Padahal banyak kitab-kitab yang ditulis oleh Ibnu Katsir, termasuk juga kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Itu pakai bahasa Arab, Bu. Di sana banyak komplit cerita tentang Nabi Adam dan nabi-nabi yang lainnya. Dan mohon maaf, Ibnu Katsir itu banyak mengutip tentang hadis-hadis Israiliyat, hadis-hadis maudhu, hadis-hadis maktu. Nah, tapi Ibnu Katsir beliau menyebutkan derajat hadisnya. Menurut beliau, ketika kita membaca sejarah ada hadis maktu, maka itu boleh dipakai menurut Ibnu Katsir. Tapi tetap Ibnu Katsir menyebutkan derajat hadisnya. Oke, next. Nah, kelahiran manusia di awal kehidupan. Sesungguhnya seorang wanita tidak hanya mengandung, tetapi juga melahirkan anak, seorang laki-laki dan seorang perempuan kembar. Dan Hawa melahirkan pada setiap kandungannya seorang laki-laki dan seorang perempuan. Jadi Siti Hawa itu ya melahirkan teh kembar, satu laki-laki satu perempuan. Jadi melahirkannya itu kembar silang gitu. Ya, kan di kita mah jarang ya Bu yang lahirnya kembar silang, tapi ada sih gitu kan, ada. Nah, Siti Hawa dalam hadis itu Siti Hawa itu melahirkan anak kembar. Tapi kembali pada hadisnya. Hadisnya itu adalah hadis marfu, hadis yang dipertanyakan. Kemudian itu adalah hadis Israiliyat, bukan hadis sahih. Nah, itu kata Ibnu Katsir. Jadi Ibnu Katsir itu menceritakan tentang Nabi Adam, tentang Siti Hawa, tentang Habil dan Qabil. Siapa Habil dan Qabil? Anak Adam, dalam kitab
Al-Bidayah wan Nihayah secara komplit, tapi Ibnu Katsir menjelaskan derajat hadisnya. Itu hebatnya Ibnu Katsir. Jadi ketika hadisnya dhaif, Ibnu Katsir mengatakan hadis ini dhaif gitu. Nah, di zaman baheula, zaman dulu kan pernikahannya itu silang, ya. Jadi Siti Hawa itu melahirkan siapa? Qabil dan Habil. Nah, Qabil itu lahir berbarengan dengan Iklimah. Iklimah tuh seorang anak yang cantik, kata Ibnu Katsir. Jadi Qabil tuh lahirnya berbarengan dengan Iklimah, sedangkan Habil itu berbarengan dengan Habuda. Nah, jadi Qabil lahirnya sama Iklimah, kemudian Habil lahirnya sama Labuda. Nah, kemudian turunlah syariat nikah pada saat itu, bukan saat ini. Pada saat itu, kan saat ini mah tidak boleh menikah dengan sekandung, nggak boleh. Nah, tapi pada saat itu mah hanya ada Adam, ya, hanya ada Adam dan Hawa. Kan kumaha carana untuk mengembang biakan, maka muncullah syariat. Allah membolehkan melakukan pernikahan saudara kandung dengan cara silang, gitu kan. Qabil menikah dengan Labuda yang konon katanya kurang cantik, dan Habil menikah dengan Iklimah, seorang gadis yang cantik. Qabil dia tidak terima, ngamuk, gitu kan. Jadi Qabil teh ngamuk, protes pada Nabi Adam. Kata Adam, ini sudah menjadi takdir Allah, ini sudah menjadi keputusan Allah. Maka solusinya bagaimana? Solusinya kata Adam, kalian berdua silahkan untuk melakukan kurban. Nah, untuk melakukan kurban. Next. Nah, kurban yang dilakukan oleh Qabil dan Habil, Qabil itu kurban seorang domba yang sehat, kambing yang sehat, dan Habil, Habil kurban domba yang sehat, dan Qabil melakukan kurban tanaman yang busuk. Maka yang diterima itu adalah kurbannya Habil, gitu kan. Next. Nah, kemudian dengan ketidaksetujuan Qabil, maka Qabil membunuh siapa? Habil. Jadi Qabil membunuh Habil. Kenapa? Sebab Qabil tidak setuju perjodohan itu dianggap tidak adil. Maka Qabil membunuh Habil. Nah, maka terjadilah pembunuhan di awal sejarah manusia. Jadi pembunuhan yang dilakukan itu adalah pembunuhan yang dilakukan Qabil kepada Habil. Nah, setelah dibunuh, Qabil bingung, kumaha cara ngubur anak manusia gitu. Maka Allah mutus burung gagak. Maka burung gagak tuh menguburkan anaknya yang wafat, yang mati. Nah, kemudian dilihatinlah oleh Qabil, dan Qabil pun mengikuti apa yang dilakukan oleh burung gagak. Oke, selesai ya Bu. Cek Ibu teh ini cepet. Yang penting mah Bu, ilmunya, bukan lamanya gitu kan. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Aku qouli hada wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.